Melebar sedikit nih Bang. Banyak pengamat dan pakar hukum mengatakan bahwa padel bisa ditahan. Menanggapinya gimana Bang? Kalau itu nggak perlu saya, nggak perlu pakar kalau itu. Ya. Itu baca aja di KUHP pasal 21, seingat saya ayat 4. Jadi nggak perlu ada penjelasan lagi. Di KUHP itu ada pasal, seingat saya, kalau saya salah mohon maaf karena saya nggak ngapalin pasal. Pasal 21 ayat 4 KUHP, hal-hal yang bisa ditahan. Jadi hal-hal yang bisa ditahan itu adalah salah satunya adalah tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun. Jadi ada juga. Jadi saya kasih tahu, jangan terus ini kok pasalnya 4 tahun bisa ditahan. Ya. Ada lagi pasalnya di bawah, kecuali perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal ini. Salah satu atau dua pasal yang saya sebutkan adalah pasal penipuan dan penggelapan. Penipuan penggelapan itu ancamannya 4 tahun tapi bisa ditahan. Ya. Tapi di dalam pasal ini minimal, jadi minimal itu 5 tahun, maksimalnya 15 tahun. Saya tidak tahu ada aturan lagi di mana, saya tidak boleh sampaikan. Itu nanti setelah proses berjalan pasti akan saya sampaikan. Supaya teman-teman media, masyarakat juga mengikuti hukuman yang paling maksimal. Itu apa yang harus kita berikan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kita semua punya anak. Kita harus melindungi anak kita semua supaya ini menjadi pembelajaran, supaya hati-hati. Jangan coba-coba mengganggu anak di bawah umur. Urusannya panjang kali lebar, jadinya luas. Bang, menanggapi kembali terkait statement dari Bang Rasman beberapa hari ke belakang, mengatakan mohon maaf sebelumnya, apakah dia juga sempat mempertanyakan apakah L sendiri itu sebenarnya sudah maaf gadis atau Saya mau tanya, yang berbicara ini apakah ahli di bidang kandungan, apakah ahli di bidang urusan perempuan? Kalau bidangnya beda, apakah saya juga ikut masuk di dalam pemikiran yang keliru seperti ini? Anda udah masuk, terperangkap dengan cara berpikir yang salah, Anda ambil pemikiran itu, Anda taruh di kepala Anda dan Anda tersesat. Bagaimana orang lain? Misalnya begini, ada ahli yang bisa betulin sepeda motor, Anda bawa TV, tolong betulkan TV saya. Nyambung tidak? Tidak kan? Sudah sampai di situ saja ilustrasinya. Saya tidak akan menanggapi. Tapi tiba-tiba motor kita rusak, kita bawa ke tukang TV. Kira-kira tukang TV bisa nggak betulin sepeda motor itu? Tidak mungkin bisa. Sama dengan ini. Kalau bukan ahlinya, jangan berbicara. Bang, saksi A ini artinya berkenal sama si Laura itu waktu satu apartemen pertama di bulan Maret sampai bulan Mei. Sebelum tanggal terakhir 7. Itu ditampung atau seperti apa Bang? Tetangga kemudian temenan gitu Atau gimana? Tidak, di apartemen. Satu apartemen. Di apartemen. Sudah dari tetangga kemudian berteman akhirnya jadi teman curhat gitu ya Bang. Teman curhat. Maksudnya dia satu tinggalnya sama barengan. Satu apartemen. Enggak beda. Dia punya apartemen sendiri, punya teman satu apartemen tapi bukan satu Beda kamar. Beda kamar. Iya, satu apartemen. Ya kalau di tetangga. Udah berapa lama Bang berteman antara Itu tidak. Maret sampai Mei. bertemannya itu? Oh berarti baru kenal gitu ya Bang? Ya kan kenalannya kan baru, sesama kalau kita ada tetangga di apartemen kan. Sama hunian gitu ya? Berarti kenalnya di apartemen itu. Soal si A ini udah jenguk belum sih Bang? Mungkin Laura dan kondisinya seperti apa sekarang? Kan Laura ada di bawah perlindungan Dinas Perempuan dan Anak. Jadi kalau ada di bawah perlindungan, jangankan dia, saya pengacaranya Nikita pun tidak bisa bertemu. Saya tidak bisa bertemu. Yang punya hak bertemu Nikita Mirzani. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Saksi A ini terakhir dari laporan ini. Kalau tambahan saksi tidak ada, tapi saksi yang diperiksa kayak sepertinya ini yang terakhir. Oke. Bang, pengakuan A itu kenal Fadil nggak sih Bang? Apa karena diceritain dia? Itu terlalu dalam pertanyaannya. Terakhir Bang, mewakili Kaniki kan dilaporin nih sama keluarganya Fadil. Masalah apa? Beda lagi yang dia dilaporin sama keluarganya Fadil pencemaran nama baik Bang. Udah ada komunikasi belum sama pengacaranya?
Saya nggak tahu kalau nggak terima panggilan. Berarti sejauh ini belum ada panggilan atas laporan itu. Laporannya juga kita nggak tahu. Kalau memang Anda tahu laporannya, yang dilaporkan siapa, mengenai apa. Yang dilaporin Kaniki terkait pencemaran nama baik yang dibilang katanya Kaniki Lemon. ngomongin Pemilik sampah segala apa tukang semen segala macam gitu bang. Yang ngomong siapa? Apanya? Keluarga dari yang ngomong, Fadel. yang laporin keluarga Fadel. Fadel. Enggak, yang dilaporin siapa? Kaniki. Niki. Ya Niki sama gua nggak bilang Nah apa-apa. makanya berarti belum ada hubungan ke abang soal. Kagak, Niki sama saya dia nggak bicara apa-apa. Yang bicara itu siapa? Pemilik akun @nikita_mirzani Mawadi _172 yang Serius dilaporin- lapornya. yang Katanya ngelaporin Nikita. Gimana sih? Coba Anda gini kalau sama saya mending daripada saya tanya terus Anda sama bingung. Ya. Yang dilaporkan itu siapa? pemilik akun Mana buktinya? ada di pihaknya sana. Katanya yang dilaporin Nikita Mirzani. Yang pemilik akun itu siapa? Ada kejadian seperti ini. Pemilik akun dilaporkan, tapi ternyata itu akun goib. Ada. Makanya sekarang sebelum bertanya sama saya, minta kalau bisa itu orang yang lapor itu pasti punya data laporan polisinya. Namanya LP ya. Kadang saya lihatkan tapi saya potong supaya tidak tanda tangan di bawahnya itu kan nggak boleh, itu pejabat ya, pejabat kepolisian. Di situ nanti ada yang dilaporkan siapa, yang melapor siapa. Nah, kalau dia melaporkan Nikita Mirzani, kapan Nikita ngomong? Karena seingat saya Nikita umroh. Setelah itu ya nyantai-nyantai di sini, nggak bilang apa-apa dia. Jadi belum ada informasi ke abang soal laporan itu ya bang? Nggak ada. Seingat saya Niki tidak pernah bicara apa-apa. Tapi kalau Anda lihat ada Lemon yang bicara-bicara, nah Anda cari aja Mama Lemonnya di mana. Yang dilaporin Mama Lemon apa siapa? Niki Lemon. Nah, yang bicara Mama Lemon. Nah, kalau gua aja debat gini gimana? Tuh, yang siapa yang dilaporin? Yang ngomong itu siapa? Yang sering ngomong itu Mama Lemon apa Nikita Mirzani? Kalau Nikita Mirzani kan bicaranya di sini. Sama Anda ada dengar. Memang dia pernah ngomong apa? Nggak ada. Dia malah santai, doain apa segala macem. Laporannya udah baik-baikan, laporannya kaget, kan itu. Apa itu yang dilaporkan? Karena Nikita sudah baikan sama anaknya. Loh, kok malah diem? Ya aku lagi nyari laporannya bang. Hah? Percaya. Kalau biar Rena nyari dulu. Tidak santai gak ketika Nikita Mirzani itu dilaporkan balik bang dengan undang-undang ITE bang? Iya, dilaporkan balik. Siapa? Makanya mending Ya, kalau lapor, kalau masih bingung, dalam lidik saja yang dilaporin. Jadi tidak tahu siapa pelakunya. Tapi kalau menjurus kepada orang, nanti kejadiannya seperti yang kasus yang lalu. Begitu dilaporin, begitu diperiksa, itu akunnya orang lain. Ada kejadian, dan itu akhirnya masuk penjara yang dilaporkan Niki dan sudah menjalani. Sudah keluar mungkin dia. Oke.